Ustazah, sholat taubat nasuha boleh dilakukan berkali-kali. Boleh. Sholat taubat boleh kita lakukan berkali-kali siang dan malam. Ustazah, kalau sedang janda kaya dan anak yatim, janda kaya tidak wajib kita zakati, tidak boleh. Juga anak yatim tidak boleh kita zakati. Ya, kecuali janda miskin. Nah, miskin itu dia dizakati karena miskinnya, bukan karena jandanya. Oke. Bagaimana kalau non-muslim mengirimkan stiker Natal kepada kita, abaikan, ajak ngobrol yang lain aja. Mukena kita agak tipis, nggak boleh. Mukena transparan itu tidak boleh digunakan. Nah, karena ada telinga yang akan nampak, leher yang akan kelihatan. Saya suka memejamkan mata ketika berdoa. Kalau mau berdoa, kalau doa mejam mata, zikir mejam mata nggak apa-apa. Yang dilarang itu, dimakruhkan lebih tepatnya, itu adalah mejam mata saat sholat. Nah, kalau saat sholat mejam mata jangan. Sholat itu buka mata, buka bibir, ya. Ustazah, puasa Daud Kak, iya sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak gitu ya. Nah, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Puasa Daud itu adalah puasa di mana puasa top one di antara ekosistem puasa sunnah. Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah, apakah anak Abu Thalib? Benar sekali. Tapi kalau 2 hari puasa gimana Kak? Jangan. Puasa Daud gak boleh dibatasi. Puasa Daud itu pokoknya seumur hidup sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Secara niat dan keinginannya. Tetapi kalau teman-teman gak puasa karena sakit, kalau gak puasa karena ada urusan atau lapar, boleh batal. Yang penting jangan direncanakan. Aku mau puasa aja selama puasa Daudnya Senin, Selasa, Kamis aja. Sabtu, Minggu pokoknya enggak. Anak itu enggak bisa. Toh kalau enggak puasa karena suami pulang atau enggak puasa karena sakit enggak apa-apa. Yang penting kalau teman-teman puasa Daud tidak boleh dibatasi untuk jangka waktunya. Paham ya? Ustazah, mana lebih penting anak atau ayah? Jangan apple to apple, tergantung kasusnya apa, ya. Zah, biasa kunut bila lupa sujud sahwi. Nah, benar sekali. Kalau teman-teman ikut madhab Imam Syafi'i, itu menganjurkan kunut. Sementara Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. So, kalau teman-teman ikut madhab Syafi'i yang terbiasa kunut, menurut Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah ab'ad. Sunnah yang dianjurkan sujud sahwi ketika teman-teman lupa melakukannya. Kalau lagi puasa Daud terus puasa Rajab gimana? Teman-teman boleh lanjut puasa Daud kalau memang mau. Karena puasa Daud itu top one ya. Tapi sekali-kali teman-teman ingin maksimalkan puasa tahunan juga nggak ada problem ya. Siap Mbak Sumir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tahajud sampai jam berapa? Batas isya, tahajud, dan witir itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud. Udah deket-deket azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Mepet banget, ya udah nggak usah tahajud. 1 rakaat witir aja cukup, ya. Oke, gitu ya. Apa benar kalau sebelum wudhu tidak baca syahadat, sholatnya tidak sah? Adalah tidak benar. Yang penting baca niat wudhu. Ustazah, kodo apa sunnah dulu? Kodo dulu. Tapi kodo hanya bisa dilakukan kalau teman-teman ingat ya. Siap Mbak Bes, Mbak Titin, Mbak Pagaruyung. Jazakumullah teman-teman yang baru mampir. Yang baru mampir boleh klik foto yang di pojok atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Saya sering melakukan sujud sahwi karena saya sering lupa. Enggak apa-apa. Ustazah, zakat penghasilan bulan kemarin boleh dilakukan di bulan selanjutnya. Boleh aja. Dibayar sekali 3 bulan pun boleh. Sekali setahun boleh. Tapi janganlah takut keburu meninggal nanti jadi hutang. Ustazah, bapak saya sakitnya di Medan. Sedangkan anaknya di Jawa. Mana yang lebih penting adalah orang tua yang sakit. Coba ditenangkan dulu hatinya, anak bisa dikasih pengertian. Siap Mbak Arun, Mbak Elin, Mbak Sherlir ya. Masih jam 9 ya Mbak tanda tanya.
Ustazah, sholat witir pakai tahiyat awal enggak? Tentu tidak. Sholat witir tidak sama dengan sholat maghrib. Sholat witir tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, dan 3-nya itu pakai ayat pendek. Kalau sholat maghrib, rakaat ketiga kan nggak pakai ayat pendek. Pokoknya kalau sholat fardu itu yang pakai ayat pendek cuman rakaat 1 dan 2 aja kan. Sholat zuhur, asar, isya, maghrib itu ayat pendek cuman rakaat 1 dan 2 aja kan. Iya kan? 3, 4 kan nggak pakai ayat pendek. Tapi sholat witir rakaat 3-3-nya itu pakai ayat pendek. Dan ayat pendek di rakaat ketiga dianjurkan 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, dan kemudian nanti rakaat kedua tidak pakai tahiyat awal. Boleh nggak mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim? Tidak boleh. Kalau dia naik jabatan, teman-teman ucapkan selamat, boleh. Kalau dia misalnya dapat anak, lalu teman-teman dia hamil, melahirkan, ucapkan selamat, silahkan. Kalau teman-teman mau traktir dia, silahkan. Kalau teman-teman mau ngasih hadiah dia rumah sekalipun, silahkan. Tapi kalau mengucapkan Natal nggak boleh. Nggak bisa dong Ustazah. Saya kan tetangga saya menghargai dia. Kasih 5 hari sebelumnya hadiah sebelum Natal itu. Oke. Ustazah, setelah sholat asar, bolehkah qada zuhur? Nggak boleh. Doa wudhu apa dimulai pas basuh muka? Sebelum basuh muka doa dulu. Ingat rukun wudhu yang terakhir adalah apa? Rukun wudhu yang terakhir adalah ada rukun wudhu yang terakhir adalah tertib. Jadi mesti tertib ya. Ustazah, gimana cara qada sholat selama setahun? Yakin teman-teman jumlahnya? Kalau yakin boleh ya. Setiap habis sholat. Ustazah, kalau nggak pernah ketemu, aku merasa dekat dengan Ustazah. Oh iya siap. Oke Mbak terbaca. Siap ya. Iyalah kita merasa dekat ya. Teman-teman juga merasa dekat sesama netizen ya. Walaupun nggak pernah ketemu, Masya Allah ya. Karena kita satu misi, satu frekuensi, satu niat ingin jadi lebih baik. Itu sebabnya. Oke. Ustazah, lagi sholat ada makanan terselup di gigi. Nggak apa-apa Mbak. Ustazah, waktu yang paling baik sholat duha berapa? Yaitu setengah-tengah ya. Tengah-tengah di jam 9. Oke. Ya, jauh di mata dekat di live ya kan. Kita saling ngobrol santai. Tapi memang benar guys bahwa kalau kita di online kita berteman tulus nggak ada kepentingan apapun. Kalau berteman offline itu jauh lebih banyak konflik. Iya dong. Maka bersyukurlah teman-teman. Dan yang paling penting kita ini homogen. Homogen itu adalah satu keinginan, satu frekuensi, satu niat. Sementara dengan teman-teman offline kita nggak homogen guys, iya kan? Nah kita merasa dekat karena homogen. Homogen itu visinya sama, niatnya sama, keinginannya sama. Jadi nggak banyak konflik kan. Nah gitu ya, Masya Allah ya. Semoga nggak Allah pertemukan di dunia, Allah pertemukan kita di akhirat. Oke, jangan-jangan dengan puasa sunnah yang selalu aku ingatkan, kita masuk surga Ar-Royan, kita ketemu di sana. Oke, siap ya Mbak Mama Hanan ya. Ustazah, bolehkah berguru online? Boleh, nggak ada masalah, is okay ya. Ustazah, sholat subuh nggak baca kunut, nggak apa-apa. Kunut itu cuma dianjurkan oleh Imam Syafi'i dan tidak dianjurkan oleh Imam Hanafi, gitu ya. Oke, siap ya Mbak Lili, Mbak Tin, dan teman-teman yang lain ya. Ustazah, sholat witir 2 rakaat, 1 rakaat salam, apakah boleh langsung 3 rakaat? Boleh dua-duanya ya. Mana yang lebih baik, tahajud atau apa tadi? Kelewatan dia bacaannya. Saya witir 1 rakaat baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Silahkan ya. Kalau 1 rakaat itu berarti kan 1 rakaat doang. Kalau 1 rakaat doang bacanya Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas. Kalau kita dapat kue dari Natalan, hukumnya statusnya halal makanannya ya. Kalau mau umroh, kalau teman-teman mau ngasih Natal ya 5 hari lah sebelumnya, boleh ya. Ustazah, ba'diyah apa yang ada dalam 5 ya? Ya, ba'diyah itu boleh selain ba'diyah asar dan ba'diyah isya ya. Gitu ya, selagi ba'diyah asar dan ba'diyah ba'diyah asar dan ba'diyah subuh ya.
Ustazah, kalau mau umroh gimana memantapkan hati? Pergi aja. Kalau teman-teman masih merasa banyak berdoa, banyak berdosa, maka teman-teman boleh memantapkan hati untuk bertaubat di sana, untuk mohon ampun di sana. Kan banyak orang yang dia merasa banyak dosa, dia takut umroh. Justru banyak dosalah pergi umroh, gitu ya. Sehingga kita bisa memohon ampun di sana, gitu ya. Siap Mbak Diati, kita doakan semoga Allah sehatkan ya Mbak keluarganya. Ustazah, orang sholat pakai ke pampers gimana? Ganti pampersnya kalau berisi, tapi kalau nggak berisi, dia boleh tetap pakai pampersnya. Ya. Ustazah, hukum jual beli COD halal atau haram? Tergantung. Dia bernilai halal jika terpenuhi rukun jual belinya. Satu, ada penjualnya. Jadi penjualnya tokonya jelas, ratingnya ada, penjualannya ada. Berarti tokonya jelas. Yang kedua, jelas barangnya. Teman-teman benar-benar lihat secara mata barangnya. Lihatnya harus nyata. Oh tidak, karena sekarang bisa dilihat secara online. Itu cuman uslub, cuman cara. Kemudian ketika nyampe di rumah terjadi transaksi. Apakah teman-teman harus bayar? Tidak. COD kalau teman-teman nggak mau rusak barang bisa retur. Iya kan? Nah negosiasi retur itu juga menjadi bagian dari akad ijab dari jual beli COD. Yang nggak boleh itu adalah COD barangnya apa yang datang apa. Kayak gitu ya. Ustazah, kalau kesiangan subuh bagaimana gantinya? Sholat aja di mana waktu teman-teman terbangun. Jamak kosor, coba teman-teman buka TikTok aku, klik pojok kiri atas, itu sudah ada tentang tutorial jamak kosor yang dilihat oleh 7 juta orang, jauh lebih mudah di sana dan bisa disimpan videonya dibanding aku jelaskan di live, khawatir nanti teman-teman lupa lagi ya. Ustazah, sholat duha apakah harus baca surat ad-duha? Tidak. Seluruh jenis sholat ayat pendeknya tidak ada harus. Sholat ad-duha, sholat duha itu rakaat satunya dianjurkan asyams, rakaat kedua ad-duha. Tapi itu cuman keanjuran, dia bukan sebuah kewajiban. Bahkan at least teman-teman gak baca ayat pendek pun sholatnya sah. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, kadang-kadang ada ceramah yang teman-teman entah salah menangkap, entah proses transmisi informasinya yang keliru. Misalnya nih, sholat duha rakaat pertama baca asyams, rakaat kedua baca ad-duha. Aku nggak bisa nih baca surat ad-duha. Aku nggak usah sholat aja lah, nggak kayak gitu. Itu cuman anjuran, bukan kewajiban. Oke? Ustazah, iya, dia aku ngelek semoga tidak ya. Sholat duha itu 2 rakaat, benar. Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Semoga Allah mudahkan kita proses belajarnya ya. Ustazah, kalau haid lewat di depan masjid, apa sih hukum wanita haid masuk masjid? Ada 4 ulama mazhab. Yang pertama adalah tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Yang kedua boleh masuk asal tidak menetes. Yang ketiga ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk, berdiri aja. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Nah teman-teman terserah mau pilih yang mana. Oke, gitu ya. Ustazah, apa hukumnya istri membelakangi suami tidur? Kalau pegel izin nggak ada masalah ya. Ustazah, cara mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, teman-teman yang baru lihat aku, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol lonceng, like, live, dan videonya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku udah buat 2000-an video lebih di TikToknya aku dan 3000 lebih video di YouTube-nya aku. Nah nanti tanya jawab ini juga akan aku ulang di YouTube-nya aku. Kita boleh gabung di 2 kanal ini sementara waktu ya. Witir 3 rakaat dari habis isya sampai azan subuh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat keduanya tidak pakai tahiyat awal.
ya. Kemudian rakaat 1, 2, dan 3-nya itu pakai ayat pendek. Oke. Nah, 1 rakaat juga boleh, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, istikharah itu afdolnya kapan? Kapan pun boleh, siang, malam boleh ya untuk sholat istikharah. Nanti teman-teman salam kanan, salam kiri, banyak-banyak teman-teman minta kepada Allah petunjuk atas keraguan teman-teman semuanya. Ustazah, sholawatan pas datang bulan boleh, nggak jadi masalah. Sholawat, zikir, berdoa, nggak ada masalah ya. Ustazah, terima kasih, senang diulang-ulang sampai paham. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Saya katanya berdoa harus pakai bahasa Arab. Oh, mana ada doa harus pakai bahasa Arab? Repot. Doa tidak harus pakai bahasa Arab. Cuman ada orang-orang yang kalau berdoa pakai bahasa Indonesia pun dia bingung mengarang doanya itu. Maka kita bantu dengan doa pakai bahasa Arab. Tapi boleh doa pakai bahasa Indonesia. Nah, niat sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Yang tidak boleh itu adalah dari takbir sampai salam. Itu harus pakai bahasa Arab. Kalau niat doang itu boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, doa boleh pakai bahasa Indonesia ya, nggak usah khawatir. Sholat witir tanpa duduk tahiyat awal benar. Sholat witir siap Mbak Ori, tidak seperti sholat maghrib. Kalau maghrib kan pakai tahiyat awal, kalau witir tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Kalau nikah siri cerai gimana? Boleh nggak menurut agama? Perhatikan teman-teman tentang nikah siri. Nikah siri itu bisa bercerai dengan cara 1, suaminya yang mentalak. 2, salah satunya murtad. 3, salah satunya meninggal. 4, tapi kalau istri yang menggugat nggak bisa. Kalau istri yang pengen cerai selagi suaminya nggak mau nggak bisa. Kayak gimana Ustazah? Suaminya nggak mau, aku mau cerai. Maka teman-teman harus urus dulu surat nikah, baru pergi ke pengadilan untuk menggugat suaminya. Karena perempuan tidak bisa menggugat dengan dirinya sendiri. Repot kan? Makanya nikah siri itu boleh, tapi kalau bisa dihindarkan. Ustazah, iya, sholat witir. Oke, Rajab nanti aku jelaskan jika udah dekat ya Mbak Mia ya. Ustazah, ba'diyah zuhur 4 rakaat seperti sholat fardu kah 4 rakaatnya? Oke, aku jelaskan sholat sunnah 4 rakaat. Teman-teman, perhatikan ini penting. Kalau teman-teman lakukan sholat sunnah 4 rakaat, entah qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, entah ba'diyah zuhur langsung 4 rakaat, entah sholat duha langsung 4 rakaat, entah sholat tahajud langsung 4 rakaat, entah sholat taubat langsung 4 rakaat. Pokoknya kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat tidak sama kayak sholat zuhur. Gimana? Sholat zuhur pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Dia macam sholat taraweh 4 rakaat loh. Ya, rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir aja. Dan kemudian kalau sholat sunnah 4 rakaat, rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya pakai ayat pendek. Kalau sholat zuhur, maghrib, dan asar dan isya, 3, 4-nya nggak pakai ayat pendek. Tetapi kalau sholat sunnah pakai ayat pendek. Paham ya teman-teman? Banyak sudah selama ini orang-orang yang sholat sunnah 4 rakaat dibawanya kayak sholat zuhur. Itu salah ya. Penutup doa boleh, nggak ada masalah Mbak Yayu. Saya sudah doa dizolimi non muslim. Apakah doa saya sampai? Kalau dizolimi non muslim, doanya buat kita aja. Doa agar kita kuat, doa agar kita selamat, doa agar kita tahan, doa agar hati kita bisa memaafkan. Nah, kita tidak boleh mendoakan mereka. At-Taubah 113 sampai 115, ya Allah ampunkan dia, ya Allah lapangkan dia, terimalah segala pahalanya, ampunkan dosa-dosanya, itu nggak bisa. Makanya kalau ada non-muslim meninggal dunia, kita cuma boleh bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia makhluk Allah, kembali kepada Allah. Kita tidak boleh mengatakan ya Allah ampuni dia, lapangkan kuburnya, itu nggak bisa.
Bukan karena kita tidak toleransi, tapi dalilnya jelas dalam Al-Quran. Oke, Ustazah, tapi setiap 2 rakaat tetap pakai salam nggak Zah? Kalau mau 4 rakaat bisa dua-dua. Tapi kan tadi yang ditanyanya 4 rakaat 1 kali salam ya. Dua-dua juga bisa ya. Investasi saham hukumnya gimana Zah? Saham itu boleh teman-teman sebagai investor dengan syarat satu, teman-teman ngerti emiten yang akan teman-teman beli. Yang kedua, emitennya tidak boleh mengandung riba. Yang ketiga, jangan lupa dividennya kalau dia dapat dizakatkan. Dan jangan lupa kalau capital gain-nya itu teman-teman juga zakatkan. Nah, kalau dia loss nggak wajib zakat. Dengan syarat yang tidak boleh itu adalah orang cuma beli-beli doang. Dia nggak tahu emitennya, laporan keuangan perusahaannya. Oke, makanya jadilah investor yang cerdas sesuai dengan syariat. Oke, Ustazah, iya, kalau deposito nggak bisa karena kita nggak tahu uang kita dikemanain. Kalau teman-teman tim deposito, lebih baik teman-teman pergi ke SBSN syariah, obligasi atau surat berharga syariah seperti SR dan kemudian ST. Cari emiten investasi dari paper aset yang syar'i. Oke, Ustazah, doa supaya anak lancar. Siap nyusun skripsi, lakukan sholat hajat ya teman-teman ya. Ustazah, saya lupa minum, saya lupa puasa pas minum. Kalau lupa minum itu rezeki ya, lupa minum itu rezeki. Oke. Zah, waktu kecil aku pernah dibawa ke gereja. Yang lalu biar berlalu, toh kita masih kecil, nanti aku akan, toh kita masih kecil, nggak ada masalah ya, yang penting ke depan jangan kita ulang lagi ya. Siap Mbak Mama. Zah, apa boleh saweran saat akikah? Jangan ditaruh kotak di depan. Ya, jangan ditaruh kotak di depan. Akikah jangan nerima uang, nerima barang masih oke. Ya. Ustazah, sholat 4 rakaat kita ambil dua-dua pakai salam semua. Iya, kayak sholat subuh. Ustazah, nenek nanya nggak dijawab-jawab. Oh maaf Nek, yang mana Nek? Oh nggak nampak aku Nek. Iya siap ya. Ustazah, iya siap Mbak Rusma. Oke. Oke. Ustazah, aku makan roti pas puasa lupa. Lanjutkan aja. Siap Singapura Mbak Awang ya. Gimana hukum mendoakan orang non-muslim? Seperti tadi yang aku jelaskan, Al-Quran 113 sampai 115 surat At-Taubah. Kita nggak bisa mendoakan non-muslim agar dia dapat keampunan, agar dia dimudahkan urusan akhiratnya, nggak bisa. Tapi mendoakan agar dia masuk Islam itu boleh kalau dia masih hidup ya. Agar dia dapat hidayah itu boleh ya. Ustazah, nengok orang sakit hukumnya apa? Nengok orang sakit hukumnya fardu kifayah. Sebagian udah melakukan, kita nggak wajib lagi, dan sebagian mengatakan sunnah. Oke, Ustazah, sholat sunnah baca iftitah enggak? Seluruh jenis sholat fardu dan sunnah tidak wajib baca iftitah. Oke, tetapi sayang kalau teman-teman tinggalkan ya. Apakah sholat sunat boleh baca doa di sujud terakhir? Oke. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu kita sangat dianjurkan, siap Bu, nanti saya iniin ya. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Kalau sujud terakhir ketika mau habis sholat itu kan kita dianjurkan untuk melakukan yang namanya berdoa kan, doa di sujud terakhir itu doanya mustajab kan. Nah waktu sujud itu teman-teman doa ya, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, baca 11 kali kalau bisa gitu ya, 11 kali kalau bisa gitu ya. Lalu kemudian teman-teman boleh nggak pada sholat sunnah juga? Boleh. Doa sujud terakhir boleh pada sholat sunnah ya. Oke, ini Mbak Yayu, maaf Za, apakah mencelupkan makanan ke air minum kemudian dimakan itu boleh? Boleh, nggak ada masalah ya. Nanti lain kali nggak usah pakai maaf, biar langsung kebaca, aman aja ya, biar langsung pertanyaannya terbaca. Kalau nggak nanti sering ke skip. Oke. Doa sujud terakhir pakai bahasa Arab dalam hati boleh. Bahasa Arab dilafazkan aja, kayak gitu. Ya, jadi bahasa Arab boleh dilafazkan aja. Kemudian kalau bahasa Indonesia boleh ucapkan dalam hati. Ya Mbak Yayu, biar terbaca. Kasihan nggak kebaca terus ya. Oke. Ustazah, akikah nerima duit nggak bisa
ya. Jadi karena akikah itu ibadah kita. Kalau barang masih ada ulama yang membolehkan. Oke, deposito jangan Mbak Mama Hanan. Mbak Mama Hanan boleh pergi ke banknya setelah tutup live ini. Coba tanya SBSN Syariah atau obligasi syariah. Dia mirip kayak deposito, tetapi dia dibolehkan. Ya, oke. Coba pergi teman-teman yang deposito itu, deposito tuh kita nggak tahu uang kita di mana. Tapi kalau SBSN kita ngerti itu uang kita dibuatkan pesantren, uang kita diinvestasikan kemana. Ustazah, iya. Apakah ada amalan yang melontokkan susu? Wah, lengkap di sini. Ada yang pakai susa, ada yang pakai susu. Ya, oke. Kalau teman-teman pakai susu-susu, gitu ya, maka teman-teman boleh berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, dari kejahatan semua makhluk. Ya, teman-teman berdoa. Ya, teman-teman berdoa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah, ini teman-teman baca ya. Tuh aku sematkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Mbak Zainal boleh ketik lagi. Aku minta maaf buat teman-teman yang nggak terbaca. Aku berusaha membacanya. Insya Allah ya. Tapi ya banyak yang terskip memang. Kecepatan mulutku jauh lebih lambat dibanding ketikan teman-teman. Kalah aku ya. Maaf ya guys. Masya Allah. Maafin aku ya kalau nggak kebaca. Aku berusaha untuk memaksimalkan. Makanya speed aku udah cepat. Tapi nggak terkejar juga. Oke ya. Siap ya. Kapan dibaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Itu dibaca ketika teman-teman di sujud itu ketika tiap habis sholat, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya. Beli padi sekarang, terima padi 5 bulan kemudian. Nggak apa-apa Mbak Karin, asal Mbak setuju ya. Iya benar ya, mengobati yang oke. Bila nazar nggak dilaksanakan, lupa nazar teman-teman kafarot. Kafarot itu ada 2 cara. Pertama, teman-teman pernah bernazar ya, bacanya 3 kali boleh ya yang doa tadi. Oke, aku ke doa tadi dulu deh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu adalah doa bagus. Kalau boleh aku titipkan satu doa aja. Misalnya nih, Allah Subhanahu wa taala bilang sama aku, ini pura-puranya. Titipkan satu doa kepada mereka, kepada teman-teman. Aku akan menitipkan, andaikan aku cuma punya kesempatan 1 kali untuk menitipkan doa kepada teman-teman, untuk teman-teman hafal, aku mau titipkan doa ini deh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Andaikan aku cuma dibolehkan menitipkan satu doa untuk teman-teman semuanya, aku cuma titipkan doa ini deh. Ini doa supaya teman-teman terlindung dari godaan setan, jin, iblis, makhluk jahat, makhluk halus, makhluk goib, kemudian santet, guna-guna, ilmu hitam. Termasuk ini juga doa untuk terlindung dari orang-orang jahat, orang-orang hasad, orang dengki, orang fasik, orang munafik. Termasuk juga teman-teman ini doa terlindung dari binatang-binatang buas, binatang berbisa. Jadi ini hafal ya teman-teman, ini doa bagus. Oke. Dibaca aja 3 kali setiap habis sholat ya. Setiap habis sholat atau kapanpun teman-teman ketakutan, kapanpun teman-teman mimpi buruk, itu is okay. Oke. Nah gitu ya. Itu udah aku sematkan tuh doanya. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kena sihir, tidak kena sihir bacalah biar nggak kena sihir. Jangan kena sihir dulu baru baca. Jadikan aja itu daily doa kita ya, aktivitas doa harian kita. Sama-sama Mbak Karin. Tadi aku mau jelaskan apa ya? Aku lupa. Oke. Oke. Ustazah, bolehkah duduk tahiyat awal sama dengan tahiyat akhir karena sakit pinggul? Kalau teman-teman sakit nggak ada masalah. Jangankan duduk, teman-teman sama tahiyat awal, tahiyat akhir. Sholat duduk pun nggak ada masalah, ya kan? Sholat duduk pun nggak ada masalah, ya. Ya, a'udzubika kalimatillah ya. Ya, artinya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Makhluk itu seluruh teman-teman, seluruh makhluk di dunia inilah, mau makhluk goib, mau makhluk binatang, hewan, semua terlindung teman-teman ya. Oke, aku apa tadi ya? Oke, ini udah diamalkan tiap hari ya. Ini doanya ya, coba dicatat, coba di screenshot aja.
Oh, puasa kafarot. Jadi kalau teman-teman lupa dengan nazar, itu udah aku sematkan, ya. Oke, jadi teman-teman, ini artinya. Udah di screenshot. Nah, ini artinya, ya. Nah, itu artinya, guys. Ini oke ya. Banyak tukang tulisku, guys. Tukang tulis, ya. Oke, kalau teman-teman lupa rokaat gitu ya, lupa nih teman-teman rokaat nih, gitu ya, lupa rokaat, lupa nazar ya, teman-teman lupa nazar. Apa ya, aku pernah nazar tapi aku lupa, kayak gitu kan guys. Maka teman-teman boleh melakukan kafarot. Kafarot itu ada dua cara. Yang pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin dalam satu hari, atau memberi makan satu orang fakir miskin dalam 10 hari. Cari satu anak miskin, kasih dia makan 10 hari. Atau puasa kafarot. Puasa kafarot itu adalah puasa 3 hari berturut-turut, ya kan. 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah. Jangan kalau putus dia ulang lagi dari awal. Jangan putus. Oke. Jumlah rakaat tahajud bisa 8, ya. Bisa 8 dan itu bisa terputus. Habis bisa tidur jam 10 bangun tahajud lagi, tidur lagi jam 12 bangun tahajud lagi, tidur lagi jam 1 bangun tahajud lagi. Ya kan? It's okay, ya. Ustazah, kalau nggak punya nazar nggak harus dilaksanakan. Kalau lupa nazar boleh kafarot. Aku ulang, punya nazar harus laksanakan. Lupa nazar kafarot. Jadi jangan teman-teman nazar nggak usah kafarot aja, nggak bisa. Kafarot itu hanya untuk yang lupa. Ya, ini jangan sampai salah paham, kacau kita. Ya, tetapi kalau teman-teman ingat wajib ganti. Ya, kalau lupa kafarot, paham ya? Ustazah, bolehkah berdoa dalam bahasa Melayu? Nggak apa-apa. Siap Mbak Cikgu. Oke, gitu ya. Ustazah, niat puasa ganti. Sengaja aku puasa ganti wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa ganti wajib atasku karena Allah. Oke. Oke, gitu ya. Oke, puasa Senin Kamis gimana? Apanya? Oh, niatnya. Niat puasa tuh sama aja guys semuanya. Sengaja aku puasa Senin Kamis, sebutkan hukumnya. Sunnah atasku karena Allah. Puasa kodo. Sengaja aku puasa kodo, hukumnya kodo wajib. Wajib atasku karena Allah. Puasa yang mulbit. Sengaja aku puasa yang mulbit, hukumnya sunnah. Sunnah atasku karena Allah. Puasa apa lagi? Puasa Daud. Sengaja aku puasa Daud, hukumnya sunnah. Sunnah atasku karena Allah. Apa lagi? Puasa kafarat. Sengaja aku puasa kafarat wajib. Wajib atasku karena Allah. Gampang kan? Gitu-gitu aja kok guys. Oke? Nah, oke ya. Kenapa pertanyaanku nggak muncul di layar? Mungkin terbang dia Pak. Mungkin pas ketik langsung terbang ke Sidratul Muntaha. Oke, Ustazah, aku nggak bisa jongkok. Gimana kalau mau sujud? Sholat dalam keadaan duduk ya. Ya, sholat dalam keadaan duduk ya, teman-teman ya. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Ilam tastati faqoidan, kalau nggak bisa duduk. Teman-teman yang nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri, nggak usah dipaksa. Al-Islam yassir wala tu'assir ya. Jadi sholat dalam keadaan duduk ini kayak gini guys. Allahu Akbar gitu ya. Nah, ini berdiri guys. Sujud rukuknya Allahu Akbar gitu kan. Nah, itu nanti sujudnya lebih rendah lagi pada rukunya. Itu aja prinsipnya ya, nggak usah dipaksa ya. Sholat dalam keadaan duduk, kakinya selonjor, duduk di kursi, terserah mah, bebas aja ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sakit kaki, sakit lutut, mau sujud sakit lutut, mau duduk sakit pinggang, teman-teman boleh ikuti teman-teman yang lain, jejak mereka yang minum madu rambutan. Itu udah banyak terbantu untuk sakit lutut, sakit tulang, rematik, saraf kejepit dan seterusnya ya. Boleh ikhtiar dengan madu itu yang aku sering spill itu ya. Ustazah, anak meninggal, apakah dikodokan puasa? Dikodokan puasa nggak bisa, dibayarkan fidyah bisa. Misalnya nih guys, dia itu meninggal hari ke-15 Ramadan. 1-15 dia nggak berpuasa, kayak gitu kan. Maka boleh dibayarkan fidyahnya ya. Nah, boleh dibayarkan fidyahnya. Atau teman-teman punya orang tua gitu ya, punya orang tua sakit nih seminggu Ramadan, lalu dia kemudian tidak bisa melakukan yang namanya
tidak bisa melakukan yang namanya puasa, lalu dia meninggal gitu ya, maka yang 7 hari itu boleh kodo ya. Madunya beli di mana? Beli di sini boleh. Sebentar lagi aku munculkan keranjangnya ya. Coba ikhtiar, madunya itu enak, cuma 89.000 1 kilogram madu. Ya sama-sama ya, yang udah sampai madunya diminum aja madunya ya. Yang belum beli madu saran aku beli guys. Itu madu itu udah tercheck out 20 ton di akun kita dan yang repeat order sudah ramai orang ya. Oke. Ustazah, kalau orang tua non muslim apa bisa kita minta doa kepadanya? Bisa untuk hal dunia. Oke. Ustazah, ya, thank you ya. Wah, madunya sampai Taiwan juga dengan cara masing-masing, Masya Allah ya. Ustazah, kalau kita puasa, anak yang sedang berjuang itu gimana? Lebih tepatnya, teman-teman berpuasalah, teman-teman berpuasa, nanti di siang Ramadan, di siang puasa, teman-teman berdoa, ya. Teman-teman berdoa. Oke, ntar ya, madu bentar ya, ntar lagi ya. Ustazah, iya. Ada seorang anak yang tega bilang ke orang tuanya sendiri itu iblis, itu dosa. Jangankan teman-teman bilang orang tua iblis, dalam dalil dikatakan bahwa wala taqul lahuma uffin, jangan ngomong wala tanharhuma, jangan benci dia, wa qul lahuma qaulan karima, dan ajarkan dia perkataan yang baik gitu ya, ajarkan dia perkataan yang baik. Ada Mbak Ira ya, ada banget ya. Oke, Ustazah, ya boleh ya. Oke, Ustazah, batas sholat duha itu 1 jam, 1 jam menjelang zuhur ya, 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, Ustazah, sholat witir bagusnya dikerjakan sebelum tidur atau tengah malam. Jadi malam itu dibagi 3, kayak gitu ya. Malam itu dibagi 3. Yang pertama sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11. Yang kedua jam 11 sampai jam 2 itu sepertiga malam kedua. Dan jam 2 malam sampai azan subuh itu sepertiga malam ketiga. Maka sholat witir tahajud paling baik sepertiga malam ketiga. Dari jam 2 malam sampai dengan azan subuh. Tapi bukan gak boleh witir habis isya, boleh. Tapi kalau tadi ada yang nanya waktu yang paling afdolnya kapan, yaitu tengah malam jam 2 sampai azan subuh ya. Ustazah, suami 1 bulan gak puasa Ramadan, terus dia meninggal, boleh difidyahkan, jangan dikodokan ya. Cara membayar fidyah gimana? Cara membayar fidyah gimana? 1. Bayar fidyah itu memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti sholat taubat, kemudian hajat, kemudian istikharah, sholat wudhu juga boleh habis duha. Itu bebas. Kalau habis duha mah boleh aja, asal jangan dekat-dekat zuhur ya. Kalau teman-teman udah dekat zuhur, takutnya matahari udah di atas kepala, itu udah nggak bisa lagi ya. Ustazah, lebih baik mana perbanyak istighfar atau sholawat? Dua-duanya beda fungsi. Kalau istighfar itu adalah mengampunkan dosa, tetapi sholawat itu mendatangkan syafaat ya. Jadi beda ya teman-teman ya. Ustazah, apakah setelah tahajud baiknya zikir dulu atau doa dulu? Yang penting zikir dulu baru doa dong. Kan zikir itu memuji, doa itu meminta. Jadi kita puji dulu Allah, baru kita minta. Iya kan? Kita puji dulu, baru kita minta. Oke? Jadi gitu dulu guys. Sama dengan kita minta sama orang kan gitu kan. Kita puji dulu, baru kita minta. Iya kan? Kita puji, baru kita minta. Sama Allah juga kayak gitu ya guys. Apakah masih nge-lag? Orang yang meremehkan kita karena dia kaya, gimana sikap kita? Nggak apa-apa. Diremehkan karena dia kaya nggak apa-apa. Nah, justru orang yang baik itu adalah orang yang tidak terdeteksi kekayaannya. Asal teman-teman tahu, bedakan mana rich, mana wealth. Rich itu adalah orang yang kelihatan kaya tapi belum tentu kaya. Bisa jadi rumahnya kredit, mobilnya masih kredit, dan dia udah pamer sana sini. Tapi statement aku ini
ini bukan untuk menilai orang ya, jangan dinilai kawannya ya. Kemudian bedanya dengan wall adalah orang yang kelihatan biasa-biasa aja, tapi dia punya aset yang sangat banyak. Asal teman-teman tahu bahwa orang yang lebih kaya justru tidak mau kelihatan, karena dia akan takut mungkin ditarik jenderal pajak, mungkin dia akan khawatir orang yang dekat sama dia karena kekayaannya, mungkin dia khawatir akan kehilangan teman-teman yang tulus. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah dikhawatirkan dianggap miskin atau biasa-biasa aja. Asal untuk teman-teman ketahui, kalau aku boleh milih, aku lebih pengen dinilai biasa padahal punya yang luar biasa, dibanding kelihatan mapan tapi ternyata nggak ada uangnya. Ya lebih enak loh guys, kelihatan biasa-biasa aja, hidup nyaman, orang berteman kita dengan tulus, orang menilai kita nggak dari harta tapi dari value dan nilai diri kita. Oke, kalau teman-teman suruh pilih, aku lebih baik kelihatan biasa tapi punya bobot, dibanding kelihatan mapan tapi ternyata nggak seperti yang ditampakkan. Oke. Nah, tapi tujuan statement aku ini jangan untuk menilai orang ya. Nanti teman-teman lihat teman-temannya yang glamor, terus teman-teman bilang, oh ini nih kayak yang kata ustazah. Jangan ya. Dan biasanya orang yang mapan itu adalah dia bisa beli satu kalau dia udah bisa beli 10. Dia bisa beli 10 maka dia punya satu. Dia tidak menampakkan sebenarnya kondisi dia. Oke, gitu ya. Jadi lebih enak loh guys untuk kelihatan biasa-biasa aja daripada kelihatan luar biasa tapi kenyataannya nggak ada apa-apa. Oke, Ustazah, apakah boleh mengucapkan selamat Natal kepada non-Muslim? Mungkin teman-teman di sini ada yang baru menjadi follower aku, boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar kita berteman bersama belajar di kanal ini. Nah, teman-teman semuanya, mengucapkan selamat Natal dalam agama Islam tidak dibolehkan. Teman-teman silahkan ucapkan selamat dia kalau naik jabatan, selamat dia punya rumah baru, selamat dia kalau berprestasi, kasih dia makan, traktir dia makan, beliin dia motor, beliin dia mobil, nggak apa-apa. Asal jangan di hari Natal. Saya itu sangat sedih ketika ada orang Muslim yang bilang dan protes ketika saya menyatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Dia protes kayak gitu ya, sedih dalam artikulasi, ya Allah kok begini ya. Padahal yang dilarang cuma mengucapkan Natal. 364 hari teman-teman bisa bebas dengan mereka. Nah itu menjadi satu poin. Ternyata tugasku ini masih banyak untuk umat Islam. Ternyata beban dakwah ini masih terlalu banyak. Masih ada yang protes dilarang mengucapkan selamat Natal. Bayangkan, padahal 365 hari kita bisa berteman dengan non muslim gitu ya. Ini adalah aku menganggapnya, aku nggak gini ya guys. Misalnya aku nggak, ada juga teman offlineku yang bilang kamu terlalu keras Nel, kok nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Aku nggak marah dengan mereka, aku nggak benci dengan mereka. Aku merasa bahwa berarti tugasku masih berat ya, tugasku masih banyak untuk memahamkan umat ini bahwa toleransi itu boleh, tapi dengan tidak seperti itu gitu loh kan. Oke, berarti aku yang salah, dakwahku belum sampai, iya kan? Berarti aku yang salah bahwa belum dipahami semua orang apa yang aku sampaikan. Berarti aku yang masih kurang dakwahnya. Padahal udah jelas banget, teman-teman boleh berkawan dengan non-muslim. Aku bukan cuma orang Kristen berteman guys, bahkan aku punya teman pastor, aku punya teman romo, aku punya teman suster. Bahkan aku punya teman-teman yang Buddha, Hindu, semuanya baik-baik saja. Ya, tetapi di hari Natal aku nggak ngucapin semua baik-baik aja. Jadi teman-teman bantu aku dalam dakwah ya, bantu aku untuk memahamkan dengan cara baik-baik terkait hal ini ya guys. Kita bareng-bareng dengan teman-teman sekedar follow akun, dengan teman-teman sekedar share tautan gitu-gitu ya. Itu bisa membuat semuanya jauh lebih paham. Oke, gitu ya. Mungkin nggak pernah lihat video sebelumnya, pas lihat langsung Ustazah nih ngelarang Natal, kacau ya. Nah itu ya, nggak apa-apa. Itu bukan mereka jahat guys, cuma mereka belum paham saja itu.
Kalau mereka paham, mereka akan sami'na wa ata'na, iya kan? Nah itu loh guys, itu agar teman-teman tahu gimana besarnya agama Islam ini yang menjadi PR. Kerukunan antar umat beragama rukun. Saya selalu bilang jangan hina non-muslim selagi dia tidak memerangi agama Islam, bahwa jangan perangi dia, jangan coba-coba jahat ke non-muslim. Yang menjadi musuh kita cuma satu, kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi agama Islam, iya kan? Kalau dia kafir biasa-biasa aja, jangan teman-teman nakal kepada non-muslim, aku marahin, ku cubit dari jauh. Nggak boleh guys, cuman ngucapin selamat Natal ya nggak boleh, oke? Kalau ada yang bilang boleh, semua ulama madhab bilang nggak boleh, oke? Gitu ya. Oke, Ustazah, bolehkah setelah selesai sholat syuruk langsung sholat duha 4 rakaat? Tuh 4 rakaat langsung sholat suruh, jangan guys, belum masuk waktu duha guys, jarakkan dulu 1 jam ya, baru teman-teman melakukan sholat duha ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sehat selalu ya. Hebat kalau nyubit dari jauh, aku punya keahlian sikit lah nyubit dalam hati. Oke. Ya, jadi kalau ada yang kayak gitu teman-teman jangan berdebat ya, jangan berdebat sama mereka, cukup jelasin. Oh, di hari lain kita baik kok sama mereka, cuma Natal aja kok yang enggak. Bahkan boleh ngasih hadiah 3 hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya gitu. Bahkan di sini ada yang masuk orang Kristen juga, orang non-muslim juga masuk ke kanal kita. Kita hargai, ya kan? It's okay teman-teman, tidak seburuk yang kita bayangkan. Oke ya. Ustazah, iya, kalau kita masih suka ngelawan omongan suami yang nyakitin perasaan kita gimana? Lebih baik memberikan pengertian ya, teman-teman ya, memberikan pengertian. Dan jangan on stage ya, jangan di saat itu juga, oke? Cari jeda waktu di mana teman-teman bisa menjelaskan dengan baik ya. Oke, Ustazah, sejak berteman sulit berteman. Sejak berteman sulit berteman. Sejak hijrah sulit berteman kali ya. Sejak hijrah sulit berteman itu biasa. Jadi gini guys, aku cuekin sebentar teman-teman komentarnya, aku jelasin dulu ya. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Kalau kita hijrah, ada teman-teman kita yang belum hijrah, kita udah hijrah. Itu bukan karena kita sulit berteman sama dia, bukan karena kita sombong sama dia, tapi bisa jadi dia juga udah gak nyaman sama kita guys. Contoh misalnya, kita terkejut, la haula wala quwata illa billah. Apa kata dia? Terbakar aku gitu ya. Udah beda guys lingkungannya gitu ya. Kita bilang Masya Allah, hey hari gini Masya Allah gitu ya. Beda guys, sehingga teman-teman dicandain terus kita baper kayak gitu ya. Saya sering ibaratkan seperti ini. Burung elang itu bisa berteman dengan burung pipit. Elang tuh kan tinggi guys. Burung pipit itu di daratan guys. Bisa mereka berteman nih guys. Burung elang ini datang dia ke bawah, berteman lah dia dengan burung pipit, tapi nggak akan sanggup lama-lama guys. Dia akan balik lagi ke atas mencari oksigennya sendiri. Burung pipit ini berkawan dengan burung elang bisa guys. Dia naik ke atas, tapi dia kehilangan oksigen, dia turun lagi ke bawah. Jadi orang yang belum hijrah dengan orang yang hijrah bisa berteman guys, tapi biasanya nggak bakal tahan lama. Kan udah beda suka dan nggak sukanya. Orang yang belum hijrah sukanya ngosip, ngobrol, fitnah, namimah. Tapi orang yang sudah hijrah sukanya ke masjid, sukanya ke pengajian. Bagaimana bisa bersatu? Bukan kita membenci mereka atau bukan mereka membenci kita, tetapi memang mereka juga nggak nyaman sama kita gitu loh. Jadi mereka juga nggak nyaman sama kita guys. Dan teman-teman nggak nyaman sama mereka, mereka juga nggak nyaman. Dan itu alami kok guys, alami, tidak perlu dipusingkan, secara alami itu gitu ya. Dia tidak salah, kita juga tidak salah karena dia belum dapat hidayah kayak gitu kan. Jadi biasa-biasa aja. Jadi akan terjadi pergantian kawan, akan terjadi pergeseran kawan kayak gitu ya. Nah teman-teman pelajarilah cara burung elang dengan burung gagak. Burung yang paling jahat itu burung gagak, suka matok-matok burung lain. Ketika gagak ini terbang ke atas, ketika elang terbang ke atas, si gagak ini ingin matok. Mana ada yang bisa ngalahkan elang? Terbangnya tinggi kali kan. Tapi gagak ini bisa loh guys menyamai elang guys. Tapi nggak lama guys, dia patok. Tapi elang ngapain? Awas kau, awas kau, awas kau. Nggak kayak gitu dia kan. Awas lu jahat lu nggak bener lu jahat lu belum hijrah lu. Aku kok bilang soalim, awas lu. Elang nggak kayak gitu guys. Elang tuh dia terus terbang ke atas sampai si gagak kehilangan oksigen, akhirnya jatuh dengan sendiri.
Jadi menghadapi haters, orang zolim, orang-orang yang gak suka dengan kita, kalau kita hijrah, tenang aja lah. Terus aja hijrah, terus aja taat, terus aja. Sampai orang sudah tidak menyamai level elang tadi. Akhirnya dia jatuh aja kok sendiri. Kita tidak berharap dia jatuh, tapi ikhlaskan semua itu. Ikhlaskan. Oh, saya bisa teman kok dengan semua orang. Gak bisa. Faktanya Rasulullah juga tidak berteman dengan semua orang. Gitu-gini ya. Oh, faktanya adalah aku bisa berteman. Ini maaf ya, teman-teman. Iya, jalan aja ke atas terus. Jangan lawan-lawan orang itu. Kalau elang nih melawan, dia jatuh sendiri. Bener nggak guys? Kan? Orang elang nih melawan. Awas kau, elang. Awas kau gak. Awas gak. Jatuh dia. Kalau dia melawan. Coba dia terbang terus. Nggak bisa. Nah, terus naikkan level keimanan, terus ikhlas atas keadaan, terus ikhlas atas orang-orang yang gak suka. Nggak apa-apa guys. Emangnya orang beriman tuh banyak disukai, banyak banget yang gak disukai guys. Oke, jadi gitu cara berpikirnya guys. Jadi nggak bisa kita paksa-paksakan orang untuk tetap berteman, nggak bisa berharap orang untuk pro sama kita. Yang penting jangan berbuat salah, tetap hargai mereka, tetap jadikan mereka sebagai makhluk hamba Allah yang berhak untuk dihargai. Orang kafir, orang non-muslim, orang yang nggak ngerti agama, orang yang nggak ngerti apa-apa, semua hamba Allah pantas kita hargai guys. Jadi ya kita hargailah mereka ya, tapi tidak memaksakan mereka agar tetap bersama kita. Oke, gitu ya. Cara berpikirnya seperti itu. Oke. Nah, semoga bisa menjawab ya. Kayak gitu caranya, Gaga, ya kan? Seperti itu guys ya. Oke, sepertinya itu aja. Yuk kita lanjut ya. Ustazah, iya, kita berkunjung tempat orang Natal gimana? Sedangkan orang Kristen waktu hari raya ke rumah. Jangan di hari Natal, sebelumnya atau setelahnya. Orang Kristen ke rumah itu adalah bagian dari pemahaman mereka. Di kitab mereka tidak ada larangan itu. Di kitab kita ada larangan itu. Ikuti kitab kita. Udah gitu aja. Oke? Oke, puasa Rajab nanti aku jelaskan ya. Jika udah waktunya. Iya gitu ya. Apakah Ustazah oke, minta kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Boleh dong ya. Boleh minta kepada Allah doa dalam keadaan husnul khatimah. Itu boleh aja ya. Teman-teman is oke, nggak masalah. Iya, Ustazah, saya mau tanya, sholat fajar sama nggak dengan qobliyah subuh? Sama-sama ya. Sama-sama ya teman-teman ya. Is oke, sama aja. Ustazah, iya, sama-sama ya. Rajab nanti ya, teman-teman masih beberapa waktu kan. Saya di Quran, apakah tetap harus sholat ketika udah selesai darahnya teman-teman sholat ya? Oke, Ustazah, iya, oke. Cadar mubah teman-teman, wajah tidak aurat. Tapi kalau ada orang yang pakai cadar, dia ingin mirip seperti istri dan anak Rasulullah, bagus aja ya. Ustazah, bolehkah sholat nggak pakai celana dalam? Datang lagi celana dalam guys. Boleh. Yang penting teman-teman tutup aurat ya. Jadi nggak apa-apa ya. Misalnya teman-teman pipis di luar, bukalah celana dalam itu, lalu kemudian letakkan di tempat yang tepat, yang tidak bisa diambil orang. Lalu kemudian teman-teman sholat seperti biasa ya. Oke, gitu ya. Celana ya. Mbak Islamic Ideas, nanti aku jelaskan secepatnya tentang Rajab ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, Ustazah, duduk doa yang baik. Ya, adab berdoa itu duduk diawali dengan zikir dan kemudian berdoa. Zikir dulu baru doa. Ya, puji Allah dulu baru teman-teman berdoa. Oke, gitu ya. Ustazah, apa benar nggak terima doa kita? Yang mana? Kalau sudah fajar harus qobliyah subuh nggak? Fajar itu adalah qobliyah subuh ya. Bagaimana niat puasa kodo? Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Puasa Daud apakah bisa berhenti kemudian sambung lagi? Bisa, tapi nggak boleh diniatkan dari awal. Siang Mbak Stor, Mbak Yeyen. Oke, Ustazah, tanggal 27 di undangan nikah non muslim di rumahnya. Selagi udah lewat hari ijab kabulnya kayak gitu ya. Ijab kabulnya udah habis, teman-teman boleh datang ya. Oke, siap Mbak Oma. Terima kasih ya. Ustazah, kalau lupa mandi wajib tapi udah siap sholat baru ingat, ambil handuk, buka baju, mandi. Oke. Ustazah, apakah orang yang sudah meninggal bisa dikurbankan? Bisa ya.
Ustazah, adakah doa agar suami mau sholat? Ada, tapi panjang. Tapi kalau bisa teman-teman lakukan sholat hajat aja dan sambil ingatkan suaminya pelan-pelan untuk kemudian mau melakukan sholat ya. Ustazah, sholat tahajud dan duha sayang ditinggal, tapi karena mens gimana? Nggak boleh. Kalau udah mens, ikhlaskan ya. Ikhlaskan aja. Umrah pun mens, udah berusaha, ikhlaskan ya. Ustazah, doa menutup mata orang yang meninggal dunia. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Itu udah pernah ada videonya. Ada orang meninggal, akan meninggal. Kalau akan meninggal kan teman-teman talqin. Tapi kalau dia ingin ditutup mata, apa doanya? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillahi wa ala millati rasulillah ya. Oke, Ustazah, sholat witir langsung 3 rakaat gimana? Silahkan sholat witir langsung 3 rakaat. Tapi sholat witir kalau 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya. Dan rakaat 1, 2, dan 3-nya itu pakai ayat pendek. Udah ada fitinya kan doa menutup mata orang meninggal? Masa belum ya? Belum ya? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Ya, oke. Ustazah, zikir yang paling utama sehabis sholat. Kalau teman-teman itu aku sematkan ya. Itu doa saat menutup mata ya. Mbak Milat ya, Mbak Nur. Apa tadi ya? Ustazah, yang mana? Oke, kelewatan. Belum ada ya. Oke ya. Oke, Ustazah, nanti aku buat ya. Ustazah, apakah haram kita umrah tanpa suami? Tidak, asal suaminya mengizinkan ya. Udah kalau nggak salah di VT, tapi mungkin baru 1 kali jadi belum terlalu berluas ya, belum terlalu meluas. Nanti aku buat lagi berkali-kali. Jadi kalau teman-teman lihat VT aku berkali-kali dimaklumi ya, karena itu juga aku sediakan buat teman-teman kita yang baru follow ya. Ustazah, doa membayar zakat, doa bayar zakat, kemudian doa sedekah gitu ya, doa teman-teman infak, doa teman-teman wakaf ya. Kalau teman-teman berbuat baik itu doanya adalah Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Kalau mau ditambah boleh innaka antas samiul alim. Contoh pura-puranya aku sedekah nih guys ya. Ini pura-puranya sedekah aku ya. Aku masukkan ke kotak amal atau aku kasih ke orang. Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Lalu kemudian teman-teman berdoa, ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Oke. Kalau suntik KB di bulan puasa diniatkan agar tidak berpuasa, nggak bisa. Iya. Ustazah, apa perbedaan Rabbana dengan Allahumma? Sama saja. Kalau Allahumma, ya Allah. Kalau Rabbana, ya Tuhan kami. Sama saja. Zikir yang paling utama sehabis sholat. Kalau teman-teman mau diantara zikir yang paling utama waktu mepet-mepet, teman-teman pengen zikir yang paling utama, jelas. Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Afdolnya zikir adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Oke, itu yang zikir yang paling utama. Oke. Nah, doa amalan biar doa cepat diijabah. Doalah di waktu-waktu mustajab. Doa di waktu-waktu ijabah. Doa di waktu-waktu yang tepat. Nah, di mana saja tempat mustajab doa? Saat hujan lebat, saat petir berbunyi, gitu ya. Kemudian antara azan dan iqomah, sujud terakhir ketika mau habis sholat, gitu kan? Nah, saya ulang, saat hujan lebat, saat petir berbunyi, antara azan dan iqomah, saat sujud terakhir ketika mau habis sholat, ba'dal waqtil maktubah, setelah sholat fardu, 1/3 malam. Itu aja dulu amalkan, jangan banyak-banyak kali, lupa pula nanti ya. Nah, doa di tempat mustajab. Jadi kalau hujan jangan, hujan jangan ya, doa.
doa saat petir, saat hujan, antara azan iqomah, setelah sholat fardu, kemudian duduk sujud terakhir saat mau habis sholat, kayak gitu ya. Oke, makmum PR sendiri, PR tuh apa maksudnya? PR apa nih? Ustazah, kalau nemu uang di ATM tapi tidak tahu pemiliknya, sedekahkan ya, sedekahkan. Oke. Nah, jangan diambil ya. Ustazah, apa hukumnya kita datang ke tetangga Natalan? Natalan itu nggak boleh datang. Kalau mau datang 5 hari atau sebelum dan setelahnya. Oke. Ustazah, kalau sholat itu kaki selonjor, nggak bisa kembali duduk dari sujud. Nah, jadi misalnya teman-teman sholat nih ya, nggak bisa lagi kembali nih saat sujud tuh duduk sakit kaki, luruskan aja. Tapi izin bagi teman-teman yang udah nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri, entah nanti rukunya susah, entah nanti sujudnya terbalik-balik, entah nanti duduk antara dua sujudnya sakit-sakit semuanya, maka teman-teman boleh sholat dalam keadaan duduk. Ada dalil, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Sholat baring miring ke kanan itu misalnya kiblat ke arah aku, ini kepala, ini kaki, caranya adalah miringkan dadanya ke arah kiblat. Sementara sholat dalam keadaan telentang, baring, adalah teman-teman kakinya yang ke kiblat, kepalanya di sini, nanti pakai bantal. Bantal kepalanya, ketika pakai bantal, usahakan wajah ini ke arah kiblat. Takbirnya gimana? Takbirnya boleh dengan gerakan jari. Ya, setiap takbir ginikan jari, baca dalam hati. Takbir lagi, jari baca dalam hati. Takbir lagi, jari baca dalam hati. Oke, paham ya? Nah, gitu caranya. Jadi nggak usah dipaksa-paksa. Nanti kenapa-napa, guys. Insya Allah nggak berkurang pahalanya jika teman-teman sholat dalam keadaan duduk. Kalau zakat, niatnya pakai bahasa Indonesia, nggak jadi masalah, ya. Ucapan sosmed Natalan dari perusahaan, teman-teman jangan ikutan aja. Kalau haid, doa bangun sepertiga malam bagus. Bahkan bagi teman-teman yang haid gitu ya, dan pengen istiqomah tahajudnya, tetaplah bangun di sepertiga malam. Supaya nanti kalau haidnya tuh udah selesai, teman-teman tetap semangat untuk bangun. Karena biasanya kalau haid itu kita males, nanti pas kita nggak haid kita males lagi. Nah, bangunnya ngapain? Bisa berdoa, bisa sholawat gitu kan. Bisa teman-teman melakukan aktivitas lain gitu ya, seperti sekedar baca buku kayak gitu ya. Oke, atau zikir kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sakit terus mau sholat tapi nggak bisa wudhunya, gimana? Tayamum, besti. Cara tayamum gimana? Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Saya ulang ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke dinding atau ke meja, basuh mukanya. Ya, ambil tangannya lagi, tangan kanannya duluan yang dibersihkan. Ini tangan kananku, dari ujung tangan terus sampai ke siku. Nanti balikkan ke depan, ujungnya adalah jempol. Tangan kiri lagi dari punggung tangan terus sampai ke siku, lalu kemudian teruskan sampai ke jempol. Sholatlah di mana arah sholatlah teman-teman dalam keadaan apapun. Ustazah, cara sholat sambil duduk gimana? Gampang banget guys. Sholat sambil duduk tuh gampang banget ya. Ini takbir, Allahu Akbar, takbir. Nanti rukunya Allahu Akbar, 15 derajat cukup. Sami Allahu liman hamidahnya kayak gini. Sujudnya lebih rendah daripada ruku. Lalu kemudian teman-teman duduk antara dua sujud dan tahiyat akhirnya seperti ini. Udah, gampang kan teman-teman? Oke. Ustazah, anak yang belum bisa sholat, apakah bisa jadi makmum? Bisa ya teman-teman ya. Anak yang belum sholat bisa jadi makmum ya. Bisa jadi makmum ya. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya.
Ustazah, kalau kita doa buat non-muslim, apakah diterima? Yang diterima adalah agar dia masuk Islam, itu aja. Agar dia dapat hidayah, itu aja. Mbak, coba baca chat ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau seandainya dia dalam kondisi udah meninggal, maka kita cuman boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, gitu ya. Nah, lalu kemudian kita dilarang mendoakannya agar dia itu lebih lapang kuburnya, lebih diampunkan dosa-dosanya, ya. Kita dilarang untuk mendoakan yang seperti itu, oke? Oke, gitu ya. Bentar ya, oke, guys, aku dapat kabar sinyal nggak bagus. Apakah benar nggak bagus, teman-teman? Ustazah, sedekah ke non muslim boleh, sedekah traktir makan dia, gitu ya, itu sedekah, nggak ada masalah ya, is oke ya. Ustazah, buat jodoh anak yang terlambat menikah gimana? Doakan kalau anaknya perempuan, Robbi la tazarha fardan wa anta khairul warisin, ya. Tapi kalau dia adalah laki-laki, Robbi la tazarhu fardan wa anta khairul warisin, ya. Ya Allah, jangan biarkan dia sendirian, sesungguhnya dialah sebaik-baiknya pewaris. Oke? Aman ya. Ustazah, cara sholat di pesawat kayak tadi, sholat dalam keadaan duduk aja, iya, dalam keadaan duduk aja, oke? Ustazah, apakah suami yang cuma nafkah batin dan istri jadi tulang punggung? Mana gitu? Suami yang menafkahi sandang, pangan, papan. Oke, terbalik-balik pula ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Siap Mbak Hamad. Kalau mau ngirim Al-Fatihah buat dua almarhum bisa nggak? Bisa banget kok teman-teman, cukup doa aja ya. Ya khususon ila arwah siapa-siapa gitu ya. Arwah sebutkan namanya gitu ya. Lalu teman-teman berdoa ya. Lalu teman-teman ngelek guys. Oke gitu ya. Ngelek kah Mbak? Oke. Kalau aku ganti sinyal kira-kira bisa? Aku ganti sinyal dulu boleh? Siap Mbak Melmos ya? Iya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, makmum perempuan sendiri di masjid nggak apa-apa. Yang penting ada satu makmum lalu satu imam. Tapi kalau ada satu makmum, ada soft banyak sendiri di belakang soft nggak boleh. Teman-teman paham nggak maksud aku? Jadi gini guys, ada satu imam, satu makmum boleh. Oke, aku ulang ya. Ada satu imam, satu makmum boleh. Tapi ada satu imam, ada makmum laki-laki, terus makmum perempuan gitu ya. Perempuan banyak, rame gitu ya. Nah kita sendiri di belakang, itu nggak boleh. La sholatal fardi fima waro as-sof. Tidak ada sholat sendiri di belakang sof ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, apakah kalau kita sudah sholat di pesawat nanti ketika sampai jam tujuan harus mengulang lagi sholat fardunya? Tentu tidak ya, tentu tidak ya guys, tidak perlu teman-teman ulang lagi, oke? Ustazah, gimana orang minta keramat atau kuburan menyembelih kambing bayar nazar? Nggak boleh ya, itu syirik namanya, oke? Itu syirik namanya ya. Ustazah, oke. Ustazah, perhatikan ini penting. Suntik KB di bulan puasa supaya tidak haid boleh nggak? Nggak boleh teman-teman ya. Hanya boleh teman-teman meminum obat penunda haid menurut ulama kontemporer ketika teman-teman berumroh. Ya, ketika teman-teman berumroh. Kalau teman-teman cuman puasa tidak boleh ya, nggak boleh, betul ya. Ustazah, iya apa hukumnya? Kalau keputihan nggak apa-apa Mbak Dina, kita keputihan baca Quran nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, oke. Ustazah, kalau ngajarin niat kok pakai bahasa Indonesia sengaja aku, kok ndak Arabnya nawaitu?
Teman-teman, kalau aku ajarkan Arabnya, nanti mereka pada bingung. Kenapa? Karena ada dalil khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya. Niat pakai bahasa Indonesia itu boleh sah kok, teman-teman. Ada masanya nanti aku akan sampaikan pakai bahasa Arab. Tapi kalau untuk niat sholat bukan nawaitu, tapi usolli, ya, usolli, bukan nawaitu, ya. Pegang, nggak apa-apa Mbak Din, nggak masalah ya. Ustazah, gimana cara kita ngirim istighfar pada suami yang sudah meninggal? Lebih tepatnya kirimkan adalah Al-Fatihah, kirimkan sholawat ya. Kirimkan Al-Fatihah, kirimkan sholawat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, Al-Quran Jumbo udah sampai, siap ya. Sehat ya teman-teman ya. Iya. Ustazah, apa doa buat sakit nggak sembuh-sembuh? Oke, itu doanya panjang. Apa namanya? Allahumma anta syafi'i la syifa'an illa syifa'u la yughadiru saqama. Oke, Ustazah, kalau kita sholat sama anak perempuan, kita imam dia di belakang, itu perbedaan mazhab. Ada yang bilang di samping, ada yang bilang di belakang, ada yang bilang mundur satu jengkal, bebas aja ya. Siap yang baru gabung, salam kenal dari aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, Ustazah, puasa Senin Kamis bisa nggak niatnya puasa ganti? Kalau puasa ganti ya niatnya puasa ganti aja. Di hari Senin Kamis boleh aja. Tapi ganti puasa tidak harus di hari Senin dan Kamis. Ganti puasa boleh di hari lain. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, Ustazah, kalau niat bahasa Indonesia boleh ya teman-teman ya. Niat pakai bahasa Indonesia nggak jadi masalah ya. Niat puasa, niat tayamum ya. Oke, Ustazah, jemur pakaian malam nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau mengaji tanpa guru dan masih salah bacaannya. Jadi teman-teman, kalau mau belajar ngaji bisa tanpa guru pakai Quran Latin. Baca Arabnya dulu terkendala baca Latinnya ya. Baca Arabnya dulu terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu terkendala baru baca Latinnya gitu ya. Oke, gitu caranya ya teman-teman ya. Lakukan 40 hari, lama-kelamaan nanti bisa. Dan ingat baca Al-Quran itu belajarnya long lifetime ya, dengan waktu yang sangat panjang ya. Ustazah, kalau kita wudhu pakai make up lalu pergi sholat ya. Wudhu kalau lalu make up sholat nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah make upnya anti air. Make upnya anti air. Terus pas teman-teman berwudu nanti tanpa menghapus make up, itu yang nggak boleh. Jadi kalau make up teman-teman itu anti air, maka teman-teman harus hapus dulu sebelum teman-teman berwudu ya. Hapus dulu sebelum teman-teman berwudu. Oke. Ustazah, bacaan sholat salah nggak apa-apa ya. Asal jangan Al-Fatihah dan rukun sholatnya yang salah. Kalau ayat pendek yang salah nggak ada masalah. Bahkan kalau lupa ayat pendek langsung ruku aja nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, kalau sholat taubat habis sholat subuh boleh nggak? Tidak ada sholat yang boleh dilakukan setelah sholat subuh ya. Tidak ada sholat yang bisa dilakukan setelah sholat subuh ya. Ustazah, iya sama-sama ya. Aku cuman ada di TikTok. Di Snack itu orang lain yang ngambil video. Lebih baik teman-teman ke TikTok ya. Ustazah, kalau sering korupsi kepada pembeli, apa gaji karyawan ikut haram? Kalau karyawannya nggak tahu, dia nggak bertanggung jawab atas korupsi itu ya. Ustazah, iya. Kalau baca niat pakai bahasa Indonesia boleh. Apakah suara aku kurang jelas guys? Kenapa diulang lagi? Oke, Ustazah, iya, apakah hak istri, ada hak istri dari harta suami yang meninggal? Ada dong, namanya adalah asobah ya. Ustazah, aku beli madu bagaimana? Oke, siap ya. Yang mau madu dari tadi aku cuekin ya, karena sebentar lagi madunya ya.
Ustazah, bagaimana lafaznya ngirim sholawat untuk suami yang meninggal? Khususon ila arwahi fulan fulan. Khususon ila arwahi fulan fulan. Baca sholawat. Khususon ila arwahi fulan fulan. Baca sholawat. Segampang itu dan sesimpel itu. Oke. Pak Dapur nanti aku buat VT tentang Yasin Fadilah. Ustazah panjang soalnya, banyak sekali manfaat ya. Ustazah, sholat sunnah harus pakai iqomah dulu nggak? Boleh pakai, boleh tidak ya. Ustazah, sementara tahajud dengar-dengar azan subuh, batalkan aja ya. Ustazah, sampai jam berapa sholat tahajud? Sampai azan subuh ya. Sampai azan subuh teman-teman masih bisa tahajud ya. Pokoknya orang ngaji-ngaji di masjid teman-teman masih bisa azan subuh ya. Oke ya. Oke, Ustazah, kalau jadi imam sholat untuk anak perempuan, apa boleh mengeraskan suara? Tidak ya. Nah, jadi tidak boleh ya. Kita jadi imam. Kalau sholatnya seperti laki-laki, maghrib, isya, subuh, keraskan suara, tapi nggak boleh terlalu keras kayak laki-laki. Kalau sholat zuhur dan asar tidak mengeraskan suara. Oke.